Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu sudah kita pelajari sama-sama mengenai pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, pilihan dan skala prioritas. Ya, kalian masih ingat ya? Di sini tentang pengertian ilmu ekonomi. Lalu beberapa pendapat para ahli mengenai definisi ilmu ekonomi. Masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi. Nah, di sini masalah dari ilmu ekonomi adalah ya di mana alat pemuas kebutuhan terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak pernah terbatas. Inilah yang menjadi masalah dalam ekonomi yang biasa dikenal dengan kelangkaan atau scarcity. Nah, untuk selanjutnya ya pilihan dan skala prioritas. Jadi ada pilihan dan ada penentuan skala prioritas. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ada macam-macam kebutuhan ya. Secara garis besar, kebutuhan itu dapat dikelompokkan dalam 5 jenis, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu, kebutuhan menurut wujud, kebutuhan menurut subjek. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu ada keadaan alam atau lingkungan. Pendidikan juga mempengaruhi kebutuhan. Agama, adat istiadat, dan peradaban. Alat pemuas kebutuhan kita melihatnya berdasarkan kegunaannya, berdasarkan bagaimana cara memperolehnya, dan berdasarkan hubungannya dengan barang lain, serta berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Nah, ini dapat kalian baca ya. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat dan baca di buku paket ekonomi. Biaya peluang atau biasa dikenal dengan opportunity cost. Biaya peluang bisa disebut juga dengan biaya kesempatan, merupakan biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan lain. Nah, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi. Ya, masih ingat ya pembahasan atau pembelajaran IPS pada saat kamu di SMP, bahwasannya kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang, sedangkan orangnya yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Lalu distribusi adalah kegiatan mendistribusikan barang atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Lalu yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, di prinsip ekonomi ada prinsip ekonomi produsen, ada prinsip ekonomi konsumen, dan juga ada prinsip ekonomi distributor. Nah, prinsip ekonomi produsen yaitu menentukan produk sesuai dengan selera masyarakat,
membuat barang berkualitas, menentukan bagaimana sih teknik produksi yang baik, yang efisien, menggunakan bahan baku yang berkualitas, menentukan lokasi perusahaan yang dekat dengan faktor produksi, mengharapkan keuntungan yang optimal atau yang maksimal. Nah, ini prinsip ekonomi konsumen, membuat daftar skala prioritas kebutuhan, memperhatikan manfaat atas penggunaan barang dan jasa, memilih barang dan jasa berkualitas, mencari informasi tentang barang dan jasa, mengembangkan sikap hemat, memperhatikan kemampuan daya beli. Lalu prinsip ekonomi distributor, menentukan harga jual, memilih sarana transportasi, menyalurkan barang secara tepat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen atau pelanggan, dan mencari keuntungan dengan pertimbangan pengorbanan. Lalu motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi ada 3 juga ya. Ada motif ekonomi produsen, motif ekonomi konsumen, dan motif ekonomi distributor. Motif atau dorongan seseorang produsen melakukan kegiatan ekonomi, di antaranya mencari keuntungan, mencari kekuasaan ekonomi, memperoleh penghargaan, dan sosial. Lalu motif konsumen. Motif ekonomi konsumen memperoleh kepuasan yang maksimal, menaikkan status sosial, memperoleh pengakuan di lingkungan, mempertahankan kelangsungan hidup, dan motif berbuat sosial. Lalu motif ekonomi distributor. Distributor merupakan pelaku ekonomi yang berperan menyalurkan barang dan jasa tadi ya dari produsen kepada konsumen atau kepada masyarakat. Kegiatan ini memiliki tujuan memperoleh balas jasa berupa laba. Akan tetapi ada satu lembaga distribusi yang memiliki motif mensejahterakan anggotanya. Lembaga tersebut adalah koperasi. Nah, pembagian ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi dibagi atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro itu mempelajari variabel ekonomi dalam lingkup kecil atau yang disebut dengan parsial. Nah, biasanya ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku konsumen dan produsen, penentuan harga pasar, kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, ilmu ekonomi makro mempelajari variabel ekonomi secara luas atau keseluruhan. Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan ekonomi secara agregat atau nasional. Contohnya pendapatan nasional ya, pengangguran. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Tadi mikro itu kecil ya. Jadi kelompok ilmu ekonomi mikro yang di atas output industrinya dan perusahaan individu, harga barang dan jasa individu, distribusi pendapatan dan kekayaan, pekerjaan yang disediakan oleh industri dan perusahaan individu. Sedangkan makro itu luas, produksi dan outputnya itu lingkupnya adalah nasional, tingkat harga agregat, pendapatan nasional, lapangan kerja, dan penggunaan di dalam perekonomian. Ya, ini perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Jadi mikro itu kecil, ya, sedangkan makro itu luas. Ya, tingkatannya adalah nasional. Nah, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami, yang secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Menurut Muhammad Abdul Mun'in Al-Jamal, ekonomi syariah adalah kumpulan dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah. Adapun Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, ini tujuan ekonomi syariah
Ya, menurut Rosalinda, tujuan dalam ekonomi syariah membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi suatu negara, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah, dan terakhir mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, ini adalah prinsip ekonomi syariah, ya. Prinsipnya, ya, menurut Yafeh, yaitu tauhid keseimbangan atau adil, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Rosalinda, yaitu tauhid akhlak keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. Dan menurut Muslimin dalam Hamid, prinsipnya tauhid keseimbangan, prinsip khilafah, dan prinsip keadilan. Nah, ini adalah karakteristik ekonomi syariah, ya, bisa kalian baca, ya, dan kalian simak dengan baik. Oke. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan bab 1, ya, tentang ilmu ekonomi. Nah, untuk selanjutnya penugasan, ya, silakan kalian kerjakan uji kemampuan ini, ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Yang kedua, tuliskan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang kebutuhan? Yang keempat, tuliskan dan jelaskan jenis-jenis kebutuhan. Dan kelima, apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Kalian kerjakan 5 soal ini dengan jawaban yang benar. Silakan kalian baca, ya, di buku paket ekonomi, atau bisa mencari literasi yang lain. Kerjakan di buku tulis ekonomi dan dikumpulkan melalui WA, ya, dengan tepat waktu. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.